Ya, baik pemirsa JTV yang dicintai Allah SWT. Jadi kalimah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah itu adalah kalimah yang ditulis di bendera Rasulullah, panji tauhid, ya, bendera Rasulullah. Bendera itu berwarna hitam dan bertulisan putih. Itulah yang dibawa dalam perang Badar, dalam perang Uhud dan perang-perang lain. Kemudian dilanjutkan oleh para khalifah, jadi Abu Bakar, Umar, ya, Utsman dan lain-lain. Maka dalam perang Qadisiyah atau perang menaklukkan Persia itu di tahun 642 oleh Umar bin Khattab, di zaman Umar bin Khattab itu ditaklukkan Persia, sebuah kerajaan yang sangat terkenal, Imperium Persia itu, yang agama mereka itu menyembah api atau agama Majusi, atau disebut juga Zoroaster, ya. Tapi bisa ditaklukkan oleh orang-orang Islam dengan berkat panji tauhid, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, Muhammadar Rasulullah, ya. Begitu juga di zaman berikutnya. Jadi Rum ditaklukkan itu sebenarnya di zaman Umar juga, Rum yang dekat. Ya, ini orang Romawi itu juga menjajah Persia. Jadi di zaman itu menjajah Suriah, Syam, juga Mesir dijajah. Maka mereka itu disebut dengan Rum juga waktu itu. Yang jelas bukti di zaman Umar juga sudah ditaklukkan. Sudah ditaklukkan Mesir, sudah ditaklukkan Persia, artinya negeri Rum Raya itu atau disebut dengan Imperium Romawi sudah ditaklukkan. Walaupun Istanbul itu juga negeri Rum, bagian dari Romawi dulu, itu ditaklukkan di zaman Khalifah Turki Utsmani Muhammad Al-Fatih, ya. Masih ada Rum yang belum ditaklukkan, ya. Dari Romawi, Italia sekarang, Roma itu, ya. Dan insya Allah suatu saat nanti akan ditaklukkan walaupun dengan perang, walaupun bukan dengan perang. Mungkin dengan akhlak kita yang mulia, dengan kebaikan akidah kita, dengan baiknya semuanya dari orang Islam, orang-orang Italia mungkin akan jadi Muslim, insya Allah. Insya Allah. Inilah berkat kalimah tauhid itu. Pemirsa JTV, kami beri kesempatan, kalau ada yang mau telepon silakan. Di telepon yang tertera di layar kaca, mau SMS juga silakan. Sambil kami menunggu SMS atau WhatsApp, ya siapa tahu ada di antara Abi atau Ustaz Rahman ingin komentar lagi, silakan. Abi duluan. Ini Ustaz. Ya. Selama ini kita akan menyemarakkan suatu kelompok, kita di negeri Islam sendiri, bawa bendera seperti Ustaz bilang tadi. Kemudian ada suatu peristiwa selisih paham itu antara buat macam-macam koalisi lah. Kemudian dibakarlah bendera itu. Itu kalau kita fikir itu bagaimana hukumnya Ustaz? Bendera kalimah itu dibakar tu. Bagaimana Ustaz hukumnya tu? Apa salah kita? Kita negara Islam ni. Apa tujuannya? Mengarak-arak bendera tu. Itu Ustaz ya. Iya. Bagaimana Ustaz? Bisa jawab Ustaz? Mungkin sedikit Ustaz ya. Ya. Membakar dengan sengaja kemudian bersuka cita atau bergembira kan itu berarti memang tidak boleh ya Ustaz ya. Kita membakarnya untuk bersuka cita, bergembira gitu, membakarnya seolah-olah sebagai upaya merayakan kemenangan gitu ya. Nah, itu nggak boleh karena yang dibakar itu adalah kalimat tauhid. Kalau di luar itu yang nggak disengaja atau apa
memang nggak ada unsur kesengajaan dan kebahagiaan dalam membakarnya semata-mata untuk menyelamatkannya atau memang menyembuhkannya, ya disimpul, atau memang kalau harus dibakar ya jangan dijadikan sebagai sebuah apa namanya itu kalau yang terjadi demonstrasi gitu ya. Iya. Nah, gitu kalau menurut saya, Ustaz. Jadi membakar dengan sengaja itu berarti memang sengaja untuk menistakan. Apapun alasannya, kebencian apapun kita terhadap seseorang yang membawanya kan tidak boleh. Kayak misalnya ada pencuri, kedapatan ada bendera merah putih dia curi kan. Waktu dia mencuri ada bendera merah putih. Kan kita nggak boleh langsung bilang merah putih itu bendera pencuri kan. Nah, lalu kita bakar karena benci kita pencurinya kan tidak boleh juga. Jadi miripnya itu. Nah, kalau bendera merah putih aja tidak boleh dibakar misalnya karena dibawa pencuri, apalagi bendera yang dibakar itu dengan asumsi yang nggak fakta gitu, asumsi Pak ya Ustadz ya. Kalau asumsi kan nggak boleh dihukum ya Ustadz. Ya. Kalau fakta baru bisa dihukum. Saya kira Ustadz Amir mungkin bisa lebih menambahkan. Ya baik, memang demikian ya. Seperti tidak perlu saya tambah lagi. Kalau ada unsur sengaja, politik, ya, benci, hobi terhadap Islam, mereka itu patut kita salahkan, patut kita curigai. Ada kemungkinan, walaupun itu kan bangsir, ya, itu bangsir itu underbau dari NU, ya. Bisa jadi dalam bangsir itu menyusup orang-orang non Islam misalnya, ya, pura-pura Islam, tapi ingin mengadu domba antara orang Islam dengan orang Islam yang lain. Atau orang Islam asli. Karena dalam Islam itu orang Islam dibagi dua. Orang Islam yang beriman kepada Allah SWT dan orang Islam yang munafik. Nah, ada kemungkinan yang membakar bendera itu adalah munafik. Orang munafik juga ingin supaya sesama Islam ini ribut, hancur. Dan ada juga kemungkinan karena dulu Indonesia ini pernah kuat komunis atau terkenal dengan PKI gitu ya. Bisa jadi anak-anak mereka, cucu-cucu mereka yang sakit hati kepada Islam karena ayah mereka itu dibunuh, maka mereka bergabung dengan organisasi tertentu untuk menghancurkan Islam. Ini patut kita curigai, tetapi jangan kekerasan kita balas dengan kekerasan. Masalah hukum kembalikan kepada pemerintah, kepada polisi. Jangan marahlah kita, jangan marah. Kalau dibakar sudahlah, karena begini, yang dibakar hanya satu lembar. Besoknya beribu-ribu lembar dikibarkan. Jadi kita terima dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Dengan siapa Pak? Pak Muzakir di Darussalam ya? Ya. Silakan Bapak. Ini saya mau sedikit tanggapan tentang dua perkara itu. Iya. Yang pertama perkara tentang pembakaran bendera Kalimah Tauhid. Iya. Yang satu lagi perkara masalah hoax. Hoax. Itu dua-duanya saling berhubungan. Iya. Itu dulu mungkin saya teringat itu ada satu kata-kata dari Untung bahwa 50 tahun yang akan datang itu PKI bangkit lagi. Tapi kenyataannya ini sekarang bangkit. Iya, iya. Nah, itu ada antek-antek PKI-nya di dalam. Itu PKI-nya sudah bangkit lagi itu. Itu yang bikin hoax itu anggota Gerwani itu. Bisa kita duga gitu. Iya, iya. Nah, dulu waktu tahun 65 dia sudah berumur sekitar 14 tahun. Jadi itu bisa kita duga. Yang membakar bendera itu masuk itu juga. Orang-orang antek PKI. Jadi kita hati-hati ini harus hati-hati terhadap PKI. Dan PKI itu sudah merasuk lagi ke dalam pemerintahan.
karena mungkin pemerintahannya lemah sejak Abdul Rahman Wahid sampai sekarang itu Pancasila sudah nggak ada lagi. Pancasila sudah diamandemen Pancasila, jadi diberi kebebasan. Dibilanglah Soeharto itu waktu itu nggak bagus. Tanpa Soeharto barangkali kita PKI semua itu di Indonesia sekarang. Nah, itu Soeharto mengambil satu kesimpulan itu memberantas G30S PKI, melarang PKI di Indonesia tidak boleh hidup. Dibikin kita penataran P4 dulu. Dulu P4 45 jam. Berapa lama kita ikut? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Mudakir di Darussalam. Apa yang beliau katakan itu ada benarnya ya. Pokoknya kita berhati-hati dengan G30 SPKI karena orang-orang komunis itu tidak percaya adanya Allah SWT. Tetapi kita ya pernah dengar langsung dari Pak Haji Joko Widodo, Pak Presiden, beliau juga anti PKI ya. Pak Presiden anti PKI. Itu kan bagus ya. Bagus. Semua anti PKI. Prabowo juga anti PKI ya. Jadi memang semua kita harus anti PKI karena mereka tidak bertuhan ya. Sedangkan negara kita negara yang bertuhan. Jadi Pancasila itu kan yang pertama ketuhanan yang Maha Esa ya. Apalagi ada 7 kata yang dicoret. Itu sangat jelas keislaman Pancasila itu. Walaupun dicoret, kita mengingat ya. Dengan kewajiban menjalankan syariat bagi pemeluk-pemeluknya ya. Syariat Islam. Jadi walaupun dicoret, hidup di dalam batin kita bahwa negara ini adalah negara Islam, negara agama. Walaupun tidak disebut ada negara Islam ini ya, tapi penduduknya mayoritas Islam ya, berarti negara Islam. Nah, seperti kita lihat di dalam kandang itu kambing semua, berarti itu kandang kambing ya. Jadi mayoritas kita Islam, ini negara Islam. Baik pemirsa TV, jangan kemana-mana, kita kembali setelah jeda iklan berikut.